Halo, Hai, halo semuanya. Halo. Hai, 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 hai. Kami dari kelompok 3, MAIS 4B. Kali ini kami akan membahas penerapan hak atas kekayaan intelektual pada industri MAIS. Untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah Hukum Bisnis MAIS. Sebelumnya, sudah pada tahu belum hak itu apa? hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan atau ciptaan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersil dan tindakan atau jasa. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Sedangkan hak kekayaan industri bisa meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang haki yang berkaitan dengan industri MAIS yaitu hak cipta. Pastinya, kamu semua pernah dong datang ke suatu konser musik. Konser musik adalah suatu bentuk hak cipta karena lagu-lagu yang dibawakan mempunyai status sebagai ciptaan yang dilindungi. Ternyata, ada banyak sekali loh kasus pelanggaran hak cipta dalam konser musik di Indonesia. Salah satunya yang akan kami bawakan pada video kali ini yaitu tentang pelanggaran hak cipta pada konser Kidung Abadi Chrisye tahun 2012. Oke, jadi pada tahun 2012, Chrisye dan juga live action organizer membuat konser bertajuk Kidung Abadi. Nah, tapi setelah konser itu selesai, Yoki Prayogo dan juga Debbie Nasution melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Mereka melaporkan event organizernya, melaporkan Erwin Gutawa, melaporkan Sofia Lacuba, melaporkan Once Mekel, Ben Gigi, serta Metro TV atas tuduhan melanggar hak cipta dan memainkan lagu-lagu ciptaan mereka tanpa izin dari mereka. Yoki juga mengatakan hal ini terkait pada penayangan di Metro TV pada tanggal 5 April 2012 dan juga 14 April 2012. Ada 4 lagu ciptaan Yoki dan 5 lagu ciptaan dari Debbie yang dinyanyikan di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Dan berikut adalah berita-beritanya. Tentu saja pemakaian lagu-lagu tersebut merupakan salah satu pelanggaran hak cipta. Yoki dan Debbie merasa keberatan karena tidak menerima royalti atas ciptaannya. Padahal promotor acara tersebut meraup keuntungan sekitar 3,5 miliar rupiah dari penjualan tiket konser. Yoki mengatakan bahwa pihak I.O. dan stasiun televisi meminta izin kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia. Namun, Yoki tidak mendaftarkan karyanya pada lembaga manapun. 4 lagu ciptaan Debbie bersama Eros Jarot yang dibawakan pada konser tersebut adalah Angin Malam, Hayalku, Cintaku, dan Semusim. Sedangkan 5 lagu ciptaan Yoki yang dibawakan pada konser tersebut adalah Selamat Jalan Kekasih, Juwita, Hening, Resesi, dan Semusim. Dan semua lagu tersebut masuk ke dalam tayangan Metro TV pada tanggal 5 April tahun 2012. Nah, secara hukum, tindak pidana atau pelanggaran hak intelektual merupakan delik aduan loh. Jadi, siapapun orang yang merasa dirugikan dalam pelanggaran HAKI dapat melaporkan hal tersebut pada Kepolisian Republik Indonesia atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum melakukan pengaduan, pemegang HAKI yang dalam hal ini merupakan pemegang hak cipta, merek, desain industri, dan paten dapat mengajukan somasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAKI
dengan menyampaikan surat somasi. Jika terduga tidak berhenti melakukan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran HAKI, pemegang HAKI dapat menyampaikan aduan kepada penyidik pegawai negeri sipil HAKI yang ada di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Atau bisa juga melakukan pengajuan kepada PPNS HAKI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, juga Kementerian Hukum dan HAM. Dalam laporan tersebut, pemegang HAKI diharuskan melampirkan bukti-bukti berupa seperti yang di samping ini. Pada kasus pelanggaran hak cipta di konser Kidung Abadi Krisye, Yoki dan Debbie melaporkan terlapor dengan pasal 71 ayat 1 dan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yoki dan Debbie juga membawa barang bukti berupa kaset lagu, bukti rekaman konser Kidung Abadi Krisye, selebaran, bukti pengumuman konser pada lembar tiket, dan harga tiket konser. Sebelum UU tentang hak atas kekayaan intelektual diamandemen, semua pelanggaran dalam kasus di bidang hak atas kekayaan intelektual tersebut diancam maksimal 7 tahun pidana badan dan atau denda sebesar 100 juta rupiah. Hal itu dinilai terlalu berat, maka akhirnya pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban. Pendapat pemerintah tersebut akhirnya memang dituangkan dalam semua UU yang mengatur bidang hak kekayaan intelektual yang baru, kecuali dalam UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang masih mengancam pelanggarnya dengan pidana maksimal 7 tahun dan atau denda sebesar 500 juta rupiah. Pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi pada konser Krisye Kidung Abadi merupakan jenis pelanggaran hak cipta, di mana pihak penyelenggara menampilkan karya berhak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran terjadi disebabkan adanya kesalahpahaman dan kesalahan birokrasi pada pengajuan izin terhadap karya yang ingin ditampilkan. Atas kejadian ini, pemegang hak cipta, yaitu Debbie dan Yoki, melakukan somasi terhadap penyelenggaraan acara sesuai dengan pasal 72 ayat 1 dan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan diancam maksimal 7 tahun pidana badan dan denda 100 juta rupiah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekayaan intelektual memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Namun, di Indonesia sendiri, masih banyak kasus penyelenggaraan yang disebabkan kurangnya pengetahuan atas birokrasi mengenai hak kekayaan intelektual. Demikianlah pembahasan kami mengenai hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan industri mais di Indonesia. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan ya. Dan kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman semua agar nantinya kami dapat menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dari kami, saya Ahmad Rifki Fajriansyah, mewakili teman-teman kelompok 3. Jangan lupa video ini untuk di-like, Komen. Dan jangan lupa subscribe ya. Dadah! Dadah!